Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pay the Bills. Konten suka-suka Buat bayar tagihan. 3, 2, 1, go! Yeay. Ini kita lembur nih hari ini cuy. Kita jelasin aja lah ya. Nih habis kita nih habis syuting dari jam 9 pagi nih. Oh, gila. Wah, sibuk banget dah pokoknya. Si film banget. Enggak, dari jam 9 pagi. sebenarnya dari jam 9 malam tadi. Dari 9 malam. Jadi kita ngurus konten. Pak produser enggak apa-apa ya kita masuk, kita jujur-jujuran aja enggak apa-apa ya. Fair-fairan aja. Fair-fairan aja oke ya. Sekarang produser suara udah makin jelas nih. Iya. Oke ya, gimana? Makin cubit Udah lah. ngomong aja. Iya. Produser suara lucu banget. Jadi kita nih udah syuting dari jam 9 malam. Kita tadi ngomongin horor ya kan. Misbet. Nah, Kamis apa? Bukan Kamis Mistis dong, banget. mistis banget. Mistis banget. Nah, jadi kita tuh tadi udah ngomongin horor-horor. Nah, menurut kita tuh udah kayak serem banget lah cerita-cerita kita tadi ya. Apalagi cerita Mas Vivi tadi barusan kan dengan pengalamannya dia gitu. Nah, sekarang nih di episode kali ini nih kita pengen apa namanya? Pengen senang-senang lah. Nggak senang-senang sih, ibaratnya cukup lah dari horor itu kan. Nanti ada saatnya kita buat bahas lagi gitu. Yoi. Nanti di episode lainnya kalau misalkan banyak yang komentar, banyak yang like tentang video-video horor kita ya kan. Betul, betul, Cerita-cerita horor kita nanti kita bakal ceritain lagi. Nah, sekarang ini kita masuk ke episode baru di mana? Di mana? Ya bro ya, di mana kita ini kayak pengen ngebahas tentang sisi kita kan hidup udah, lo berapa tahun? 20 tahun lebih lah kita hidup ya. Nah, lo berapa tahun? Totalnya Kenapa lo? dong. 26. 26 tahun. Mas Bintang berapa? Menjelang menuju 25. Menuju 25. Gue juga 26 25. tahun ya kan. 27. Paling tua kan Dikurang-kurangin. lu. Paling tua kan lu. Gue udah baru alhamdulillah kemarin 27 tahun ya kan. Nah, di pokoknya kita udah hampir melewati seperempat abad. Seperempat abad. Ya, 20, betul ya, seperempat betul. abad ya. Quarter life. Nah itu kan pasti di seperempat abad itu lo pasti ada yang namanya penyesalan, Yuk. ya kan? Banyak banget di kehidupan lo yang lo jalani sehari-hari dari awal lo lahir ke dunia. Nggak jangan lahir ke dunia deh, lahir ke dunia lo nggak mungkin bisa tahu kan penyesalan apa, cerita apa. Tapi dari SD, lo SD kelas 1 atau kelas berapa gitu kan, sampai sekarang pasti lo mengalami beberapa penyesalan. Iya. Yang sebenarnya tuh kayak kalau bisa gue ulang, gue nggak mau ngulangin itu lagi, atau kalau bisa mengulang itu, gue pengen di kejadian yang itu terus. Ngerti nggak? Gue pengen yang di momen itu terus. Oh, jadi lu penyesalan itu terjadi sangat cepat gitu ya? Iya, pokoknya paham. gimana caranya itu momen yang paling membahagiakan buat gue, dan gimana caranya momen itu nggak melewatkan, nggak berlalu begitu cepat, secepat banget lah pokoknya. Iya, Kayak, ngerti kan lo maksudnya? Iya, I see. Nah, Gua sekarang ngerti, nih ngerti, biar ngerti. makin seru nih kita tes satu. Tapi di mana-mana sih namanya penyesalan sih emang pengen gimana ya, penyesalan kan datang akhir kan. Orang-orang bilang gitu Iya, kan. di awal namanya pendaftaran. Ya, benar. Benar, juga benar. dong. Iya dong. terus Udah lembur. Nah, terus Pusing mikir. tapi di Pusing mana-mana mikir. sih orang pasti kalau penyesalan kan kayak nggak mau keulang lagi gitu loh. Tapi mungkin kita dari sini tuh bakal ngasih masukan-masukan yang buat penonton lah ya. ya betul. Ya kan? Nah sekarang nih biar makin seru lagi nih, kita pengen ngulik lagi nih, ada apa sih? Nggak tahu. Ada apa? Ada apa? Produser mukanya kayak pengen ngomong. Nah ini Silakan ngomong. dari Oh, enggak. yang tadi gue bridging awal itu, gue Iya. pengen nanya nih Heeh. ke kalian berdua. Ntar gue juga ikutan. Iya, oke lah, pastilah. Nah selama hidup kalian ini ada nggak sih penyesalan terbesar kalian dari lu, Cor? Dari Selama yang hidup lu lebih tua sampai daripada gue. Penyesalan gue selama lu pribadi sampai 25 tahun lebih ini lu Iya. ada penyesalan nggak? penyesalan pasti banyak nih ya kan. Iya. Dari hal Salah kecil satunya, sampai hal besar. Salah satunya. Kita tarik mundur aja misalkan di pas hidup gue di zaman ngampus. Ngampus. Lulus SMA, Mhm. gue masuk ke universitas ternama lah negeri tuh, ya kan. Yang pengen gue impikan banget kan. Gue dari SD sampai SMA swasta. Iya. Anjing nih, gue pengen masuk negeri nih sekali-sekali gitu. Iya. Secara ya otak biasa-biasa aja, pas-pasan kan. Itu benar, itu benar. Nah, akhirnya gue dapet nih negeri nih, ya Iya. kan. Mas Raffi, puter sedikit. Suaranya nggak masuk. Hilang mulu. Oh iya. makasih. Nah, cakep. Jadi ya
Gue tuh waktu pas Nggak usah saat digituin jijik. jadi gitu ya. gue waktu itu dapat universitas negeri Iya. di Bogor. Nah, gue tuh IPB kan. IPB. Penyesalan gue tuh di situ tuh banyak banget. Dari awal gue masuk, gue nggak mengikuti pelajaran banyak. Akhirnya gue bolos sana sini gitu kan. Terus gue mulai kenal yang sama yang namanya game online. Game online. Main apa kalau boleh tahu? Dota. Dota. Dota 2 ya? Dota 2. Itu pertama kali gue kayak anjing, gue nggak mau kuliah nih gitu loh. Oke. Udah tuh fix tuh main game. Semester 1 gue masih ngikutin pelan-pelan. Semester 2 mulai main nih ya kan. Di tahun kedua semester 3 semester 4 di sini lah terjadi penyesalan. Ya gue bobrok hancur gitu kan. Pada akhirnya gue ngurus ke rektorat, dari pihak rektorat tuh bilang ke gue kalau misalkan kamu bisa naik ke semester 5 ke tahun ketiga, tapi kalau misalkan kamu kayak gini lagi, kamu DO gitu loh. Iya. Dan di situ posisi gue nilai gue IPK gue udah jauh dari rata-rata. Gue kayak ngira kayak wah ini Berapa rata-ratanya waktu itu berapa? berapa ya? Di bawah 2 kali ya. Enggak, rata-ratanya 2 di kampus lo. Oh enggak, 3 lah. 3 atas. Oh. Dan lu di bawah itu. Nah pinter Dan nah. lo di bawah 2 itu. Bawah 2. Oke. Nah akhirnya kayak gitu gue bilang ke orang tua kalau misalkan kayaknya emang harus buka lembaran baru nih gitu kan. Gue nyesel di situ kan. Nyeselnya kenapa tuh? Gue menyia-nyiakan waktu yang selama ini gue gue laksanakan gitu, gue jalankan. Jadi gue cita-cita gue udah terpenuhi di saat gue dapet kuliah negeri itu. Gue bangga minta ampun. Iya, pasti. Tapi gue buang sia-sia gitu aja. Oke. Setelah gue cabut dari kampus itu, gue masih ada upaya, gue pengen negeri lagi nih gitu kan. Pada akhirnya gue terbang nih ke Malang, gue pengen masuk Unbrau. Terbang gue sendiri dari Jakarta, set ke Unbrau, gue mau ambil jurusan. Oh, sebentar, sorry. Berarti ini udah keluar konteks dari IPB ya? Udah, gue akhirnya cabut. Oke, berarti lu bisa menjaminkan lu Badung. Lu menyesal itu karena hanya game online tok doang Ya, berarti. gue kebanyakan nongkrong, main game. Gue UTS UASnya nggak gue samperin. Wah, lu nggak ikutan maksudnya? Iya, nggak gue samperin. Iya sih, lu nggak ikut UTS. Gue di kosan. Lu skip. Wah, Untuk main Dota itu. temen Dota. Iya, maksudnya kayak gue main Dota dari malam sampai pagi, abis itu gue tidur. Seharian tuh tidur tuh. Nah, gitu loh. Ya. Seharian. Makanya abis kayak gitu gue bilang ke orang tua, ya udahlah, ini kayaknya cabut aja lah gitu loh. Mau coba lembaran baru, tapi gue pengen banget masih negeri gitu loh. Ya udah, akhirnya gue memutuskan mau cek ke Unbrau lah, ke Malang gitu kan. Gue abis itu ngambil jurusan komunikasi waktu itu. Stay gue 3 hari di sana, sama gue tes, akhirnya nggak dapet juga. Nggak dapet nih. Nah, itu tes itu sebelum tes itu main Dota nggak? Enggak. Tapi bawa laptop kan? Bawa. Ada perasaan pengen login kan? Setelah gue nggak dapet Unbrau, gue main Dota. Lagi. Recovery. Karena lagi gila-gila itu waktu itu main. Abis kayak gitu ya mau nggak mau gue ambil negeri. Gue pokoknya tahun 2014 itu gue cabut dari PB. Gue pengen kuliah di tahun itu juga lah biar cepet-cepet kelar gitu kan. Nah finally alhamdulillah ya gue milih kampus yang tepat juga alhamdulillah gitu kan. Di balik penyesalan ada hikmah. Ada hikmah. Ya kan. Ya akhirnya gue masuk ke salah satu kampus swasta di Tangerang Selatan, SGU. Abis itu ya alhamdulillah gue udah lulus lah sekarang, dapat sarjana. Jadi intinya sih gue tuh buat orang-orang nih ya, kalau misalkan Enggak, tapi tar dulu, Cor. Di SGO itu udah termasuk kategori lu tiba-tiba lu memilih SGU itu karena apa? Nah gini, ini cerita lucu nih. SGU kok tahu kampusnya dia di mana? Dia kan belum nyebutin tadi kampusnya apa. Kenapa SGU. Oh, udah. Tangerang Selatan gue bilang. Oh, iya benar. Lu. Gue punya Indigo nih. SGU itu yang belum tahu, SGU itu artinya Swiss German University. itu yang berada di Tangerang Selatan Tangerang tadi. di Alam Sutra. di Alam Di Sutra. Alam Sutra. Itu kuliah kampusnya dia yang kedua. Kedua. Karena kan Unbrau nggak keterima kan. Iya. Nah, gimana sih itu lu yang ketika lo cerita? ngambil Swiss German University itu memang pilihan lo atau Pilihan gua banget. atau Itu hati dari gua masukan dari teman-teman lo atau Nggak, gimana? itu gue. Jadi lucunya pas gue masuk IPB itu gue ngikutin cewek. Mantan gue. Iya. Doi Unpad Vkom. Heeh. Gue mau komunikasi sosokan. Unpad nggak dapet, UI nggak dapet. Gue komunikasi ada IPB nih gitu kan. Gue masuk biar belajar biar barengan lah sama pacar kan. Ternyata komunikasi IPB beda gitu loh. Yang gua rasa ya. Bedanya tuh gimana?
Dulu tuh sampai sekarang IPB itu tahun pertama itu lu belajar lagi fisika, kimia, biologi, agama, olahraga kayak SMA. Sedangkan kita kan dari SMA pengen kuliah kan pelajaran baru. Pelajaran yang kita mau sebenarnya Iya, kan. Nah, gitu loh. Yang Di beda. situ gua kayak udah males. Oh. Gitu IPB tuh. Akhirnya gua masuk SGU dan ya ini emang sejurusan lah sama hati gua. Gua ambil bisnis, international bisnis. Di situ gua ya ketemu teman baru segala macem. Walaupun pertama gua sempet down anjir. Nah, pada saat lu di Undip di apa Undip namanya sih. di IPB IPB. itu tadi kan lu bilang sejurusan dengan hati lu kan bisnis. Nah, kenapa lu ngambil komunikasi pada saat di IPB? Iya, pada saat IPB kenapa nggak bisnis? Kan gua bilang gua ngikutin cewek. Oh, iya, paham. Guys, lu denger dong ya. Enggak, Jangan kayak mereka. klarifikasi aja maksud gue biar jelas. Iya. biar Gue jelas. ikutin cewek. Iya. Terus biar sama-sama jurusan kan pas pacaran apa nih ya kan pelajarannya sama lah komunikasi. Oke. Ya ternyata beda kan? Ternyata beda. Ternyata beda. Tapi pada saat di komunikasi itu ternyata gimana? Lebih seru bisnis kah atau lebih seru komunikasi? Nah, ayo. Bisnis kan? Apanya nih pelajarannya? Overall Overall ya, gua selama lu kuliah. bisnis. Bisnis. berarti. bisnis. Oh, berarti teman-teman di komunikasi kurang enak ya, khususnya teman-teman di IPB enggak. ya. Enggak asik sama sekali ya. Enggak, banyak lu juga kenal lah teman-teman gue. Waduh, siapa? Gue gitu. dibawa. Kampus gue kan bukan negeri. Nah, tiba-tiba dari IPB itu lo ambil komunikasi, Ya. terus nggak ada beberapa masalah karena Dota itu tadi. Akhirnya lo pilihannya itu lo keluar atau lo di drop out ya di kampus itu. Jadi akhirnya lo keluar, terus lo coba di Unbrau nggak dapet, akhirnya lo pindah ke Swiss German University karena dan lo mengambil jurusan bisnis. Udah ini ya. Awal sih karena awalnya gue masuk Prasmul karena kan Prasmul kan terkenal sama sekolah Bisnis. Oke. Prasmul waktu itu lagi tutup gelombangnya udah kelar. Telat ya, telat. SGU pun gue juga baru tahu di tahun 2014 itu. Oke. Ya kan secara Kampus SGU iya itu. baru tahu itu. SGU. SGU itu. Kampus mahal cuy pasti. Iya. Nah. Bayar pakai dollar. Buat teman-teman SGU International tolonglah gitu loh. jadi investor kita kan. Gue ngarepin dia. Apaan sih? Gue udah tahu banget. Dikit investor. Ini orang-orang kaya semua. Dan Iya. alhamdulillah sekarang gue udah lulus lah. Berarti harusnya dia jadi investor kita sebenarnya kan? Iya. Harusnya ya. Lo udah lulus ya? Udah lulus Lulus alhamdulillah. ya? Lulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya alhamdulillah gue ya nyesel. Tapi gimana tuh seneng sih. teman-teman SGU seru-seru? Seru. Seru ya? Parah. Parah. Kayak Salah satunya siapa bisa disebutin? Siapa ya? Banyak sih. Siapa? Kenal Michael nggak Michael? Michael ada namanya Michael. Kan pasti ada Iya kan. pasti ada. Gue tahu. Ada, kita SMA juga ada namanya Michael. Tadi ada tahu. di alam suta ada yang namanya Michael. Pasti. Terus ada yang pakai baju BB nggak BB? Yang warna putih tulisannya ya. Oh udah jangan usah dibahas. Jadi gitu, ini cerita dari Coro nih. Iya. Ya. Itu tapi di SGU nggak ada penyesalan sama sekali ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Ada ya. Oke, sampai Mantap. sekarang sudah sampai lulus, nggak ada penyesalan dari segi pertemanan, dari segi apa nggak ada ya? Nggak ada. Nah itu cerita dari Raffi. Jadi Iya. dia penyesalannya di dalam bidang Penyesalan kuliah. SGU sih nggak ada sih. Apa sih? Ah, Elah skip. Terus itu cerita dari itu dari Coro ya. nggak ada sih. Itu cerita dari Coro lah. Ya Iyalah. kan? Dia penyesalan di kuliahnya pendidikan. dia. Kuliah pertamanya. Itu terbesar lo tuh berarti. Terbesar gue. Penyesalan Yang impact-nya terbesar gede lu. ya sama lu ya. Itu Nah, dia. gimana nih kalau Ngatip aka Bintang? Penyesalan lo apa, Tang? Penyesalan gue tuh sih sebenarnya hampir nggak jauh beda di perkuliahan juga, cuman ya ada beberapa penyesalan dalam pertemanan juga sih kalau gue. Oke. Jadi gini, bukan berarti gue mengatakan bahwasannya salah satu tongkrongan gue segini-gini, enggak sebenarnya. Bagaimana guanya sebenarnya nyesel tidak dengan filterisasi yang banyak gitu loh maksud gue. Gue selalu mikir dulu gue berteman dengan semua orang, gue berteman dengan siapa saja, tapi pada saat itu gue tidak mikir bahwasannya gue berteman itu juga harus punya filter. Oke. Harus. Gue tidak mengatakan 1-2 orang atau gue juga tidak mengatakan satu kelompok tongkrongan gue tertentu, enggak, cuman gue juga menyesal aja pada saat itu gue berteman dengan orang tapi teman-teman gue hampir kebanyakan yang nongkrong tapi tidak ada tanggung jawabnya. Contohnya gini, yang gue bilang gue samain sama lu, bosannya kuliah gue juga berantakan. Emang salah satunya ada dari diri gue sendiri. Gue juga tidak bisa menyalahkan teman-teman gue, tapi gue pada saat itu belum ketemu bosannya mau senongkrong apapun bandel kayak gimana pun lu harus punya tanggung jawab. Nah,
di situ gue tidak mendapatkannya. Gue tidak mengatakan si A, si B, si C, tapi bagi gue nggak ngedapetin itu sampai pada akhirnya titik ketemu di mana gue sekarang sudah menemukan, oh ini loh teman-teman gue yang walaupun sebandel apapun punya tanggung jawab itu sendiri. Nah, Jujur saya nggak ngerti. Udah ngantuk ya lo ya. si lembur. Dia Nggak, udah jadi ngantuk ya. intinya gimana sih? Gue nggak ngerti masalahnya. Gue tadi udah Nggak, nyimak. dari cerita gue loh. Dari cerita gue dia nggak nyambung. Cerita lu nggak nyambung. Sebenarnya emang dia udah gak nyambung Nggak, aja. jadi intinya lo itu salah bergaul atau gimana? Apa lo? Intinya Apa lu yang gua- salah Bin ya? gue Setiap pergaulan lu yang salah kayaknya. kayaknya gue sih. Nggak, intinya gimana? Singkat ceritanya lo tuh Singkatnya gimana? gini, singkatnya gini. Penyesalan lo Eh, seperti apa? penyesalan gue pada akhirnya adalah gue tidak memfilterisasi pertemanan gue. Berarti bisa gue bilang lo pada saat itu tidak milih-milih teman pada saat itu. Iya, karena gue semua orang gue temenin, maksud gue mau bergaul dengan semuanya gitu. Pada sampai akhirnya impactnya sampai ke kuliah segala macam gitu. Enggak, sekarang lo bergaul dengan semuanya itu, negatif yang lo dapet tuh apa? Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Apa sebenarnya. aja? Iya contohnya. Salah satunya kayak gue jadi nggak rajin kuliah. Di awal-awal kuliah tuh gue nggak kuliah sama sekali selama 2 tahun. Males-malesan. Mending kalau lu kan ada kayak lu game, Iya. gue nggak ada sama sekali. Gue ada pelariannya lah ya. Lo ada pelariannya, gue nggak ada pelarian. Gue cuman nggak kuliah aja, males. Nah itu nggak kuliah itu lo di mana? Nongkrong aja, Tapi lo datang ke kampus. datang ke kampus tapi gue nongkrong. Oh. Bukan dari impact dari anak kampus gue, cuman dari luar itu. Karena kebiasaan di luar guanya nongkrong, sampai impactnya ke kampus gue cuma nongkrong doang, nggak kuliah. Kayak gitu. Terus Sorry, apa gini kali ya? Maksud Bintang tuh dia temenan sama semua orang nih. Di kampus, di luar gitu loh. Tapi dia gini, kalau kita sadar kita temenan orang masing-masing orang kan ada baik buruknya lah. Dia nggak filter itu loh. Iya. Iya. Dia mentah ambil mau baik mau buruk, ini orang asik gitu loh. Mm-mm. Sebenarnya lu berteman kan boleh sama semuanya. Iya. Tapi kan intinya lu harus tahu ini efeknya positif kalau gimana. Nah itu negatif dia. Gimana. Lu nggak filter itu kan. Penyesalan gue di situ. Gue Oh. tidak memfilterisasi yang mana yang baik, yang mana yang buruknya gitu loh. Sampai pada impactnya ya perkuliahan gue, kerjaan gue segala macam, sampai sifat pribadi gue juga akhirnya berubah gitu loh. Bukan menjadi diri gue, tapi gue gue mengambil semua orang, gue jadiin satu, baik buruknya jadi diri gue. Oh berarti bisa dibilang nih efek lo telat kuliah ini karena teman-teman lo ya? Si Ya. memojokkan, Ya. si memojokkan, si memojokkan, Lah, iya, si perusuh. memojokkan, iya, si bikin berantem orang, bener, bukan Enggak, gitu enggak. maksudnya. Impactnya sebenarnya jadi diri gue sendiri aja kalau kuliah telat juga sebenarnya. Tapi ya itu balik lagi, penyesalan gue adalah gue tidak pernah bisa memfilterisasi mana baik mana buruk dalam Oh pertemanan. iya ngerti. Paham kan? Sampai ya gue dunia malam segala macam kayak gitu-gitu ya. Ya kayak gitulah sebenarnya penyesalan gue. Tapi ya Tapi lo sampai sekarang masih berteman sama mereka? masih Baik. baik. Dan gue tetap, walaupun itu sebenarnya salah gue, nyesal gue kenapa nggak gue filter yang baik mana buruk, kayak gue ambil aja harusnya yang baik ya, kenapa buruknya juga gue ambil gitu pada saat itu. Kayak gitu maksud Nah, gue. masih Gue muda lah ya. bukan berarti gue tidak menyukai teman-teman gue ini atau membenci atau ya tidak suka, enggak. Guanya yang sebenarnya salah, gue nyesel. Dia kayak gitu ya dia, bukan gue nggak bisa kayak dia. Dia ya udah dia gitu loh kan. Kenapa gue ngambil semuanya, kenapa Lu nggak gue filter? Mau positif mau negatif lu serap aja semua. Gue serap Menjadi semuanya diri lu, aja. ya Iya. kan? Gue copycat orang-orang ini gitu loh. Iya. Mungkin di situ si Bintang itu proses pencarian jati diri. Ya, ya, bisa. Iya, itu bisa jadi. Awal-awal Iya, kuliah bener-bener. sih itu sebenarnya ya, SMA lah ya. Itu ya udah, itu masa penyesalan gue yang buat gue, bukannya gue nggak pengen ngulangin, cuman gue menikmati itu pada saat itu. Karena apa? Pelajarannya banyak banget, sampai sekarang gue yang rasain gitu loh. Kalau gue nggak ngelakuin itu, mungkin gue sekarang nggak jadi kayak gini, kayak gitu. Emang sekarang jadi apa? Jadi gini lah pokoknya. Jadi, Ya, apa? jadi podcaster. Iya betul, jadi YouTuber, bisa ngomong. Tapi sekarang udah lulus kuliah? Insya Allah sebentar lagi lulus. Oh, alhamdulillah. Gitu dong. Jangan sampai kayak gue ya. Gitu dong. Iya, Gitu nah, dong. gitu. Semangat Bintang. Semangat. terus. Nah itu dia, Pokoknya itu dia. Akhirnya gue ketemu ruang lingkup baru yang bisa memberikan lu tuh, walaupun segimanapun lu kerja, lu nongkrong, tapi lu harus punya rasa tanggung jawab, itu yang lu lakuin. Iya. Kayak Tapi gitu. teman-teman lo yang main sama lo itu udah pada lulus rata-rata.
Belum juga sih. Oh, sama aja ya belum ya. Iya. Oh, oke. Ada yang udah 1-2 orang doang. Jadi katanya gini cuy, gue pernah baca di apa namanya di blog orang. Jadi teman-teman lo itu yang sering lo temuin dan sering lo tongkrongin itu adalah gambaran diri lo sebenarnya. Contoh, Ya, gua alay dong main sama lu. iya. Ya. Contoh nih, lo berteman nih, kita berkawan, tapi kita lagi nongkrong kerjanya ngomongin orang. Nah, itulah cermin lo sebenarnya. Ngerti nggak lo? Ketika lo nongkrong sama dia terus, itulah diri lo sebenarnya. Nah, yang kayak gitu-gitu lo harus menjauh berarti. Oke. Gitu. Tapi kita nongkrong nggak pernah, jarang ngomongin orang. Makanya kan kita Iya. berarti bukan diri kita sebenarnya kan. Iya. Paling ngomongin orang 1-2 orang doang kan. Ngomongin elu sih Cor sebenarnya. Iya. Pas lagi Iya nggak ada. Kita kan tipikalnya Tararengkyu. julid. Julid. Tergantung yang 3.000 apa 4.000. Kan ada yang lakban hitam. Nah, kayak gitu maksud gua penyesalannya. Itu penyesalan David. Nah, gue kan di sini kan. Kalau si Jokes maksa tengah malam. Iya, aduh gila, jam berapa nih? Setengah 1. Jam 1 mau jam 1. Nah, di sini kan gue tadi ceritain impact. Gue sumpah, lu ngapain sih? Lu ngapain? Kasihan pada yang tidur nih. Tahu ada yang tidur. Kan di sini kan tadi gue nyeritain penyesalan gue impact penyesalan gue dalam bidang perkuliahan ya. Gua Dan dalam pertemanan. Pertemanan lah Iya. ya. Sebenarnya gue juga ada enggak ada pertemanan, enggak ada. Nah, kalau satu ini nih, Son. Iya. Gua kan kita udah ngomongin aspek lu kayak pendidikan lancar-lancar aja kan? Lancar. Lu SMA lulus Trisakti kan? Iya lancar Lulus tuh lancar tuh. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Ya, tapi di satu kampus. Normal. Normal. Ya kan? 5 tahun itu Bahkan gua aja ada breaknya gua. Ada breaknya. Dia ada breaknya. Lu lama lah ya. Ya itu ya oke lah. Maksud gua tadi penyesalan itu Ya, kan. biasanya itulah. Kalau dia kan kalau pendidikan lurus terus lancar-lancar. Pertemanan Oke-oke ya. fine Ya, aja fine gitu loh. aja. Kita yang nggak fine sebenarnya. Nah, terus ini nih, Satu topik nih sebenarnya ditanya. kita Ini Squidward keluar. Bacot. apa. jokes Twitter. Twitter iya. Jokes receh banget. Ada apa nih? Aspek cinta. Aspek cinta lu Suaranya harus sebenarnya kayak aspek cinta nih, Son. Enggak. ada penyesalan nggak? Sebenarnya gini ya. Kalau cinta itu kita ngomongin cinta nih berarti ya. Boleh. Satu hal yang harus lo ketahui. Apa tuh? Terkadang cinta itu membuat lo seperti anak kecil, bro. Benar. Ya kan? Setuju. Lo berani bertindak apapun demi cinta lo. Setuju. Buta lah. Ya. Setuju. Cinta itu buta, Setuju. ya kan? Ya. Terus? Sing lau. Aduh, si Nggak. kehabisan bahan. Enggak, kalau misalkan percintaan sih apa ya? Gua ngebahas yang masalah-masalah sekarang-sekarang ini aja ya. Gua ngebahas masalah sama ya percintaan gua sekarang aja ya. Nggak mau masa lalu. Jangan. Kenapa? Aku Sama, saya juga tadi nggak mau ngomongin. dibahas-bahas lagi. Saya ambil aman. Pas abis oh gitu Harusnya nggak percintaan lu, diumbar. Bin. Sekarang apa? Gua 6 tahun single. Itu misbet. Beda Dan dong, penyesalan gue beda. punya produser kayak gini sih. Beda. Itu misbet udah. Kok Ayo, diem? Son. Ayolah. Kok diem sih? Pengen banget ditanya. Gue ada sih penyesalan percintaan ya. Jadi kalau sebenarnya penyesalannya itu bukan yang udah lalu dan sekarang kayak gue pengen kalau dapat momen itu gue pengen ngulangin lagi biar gue nggak ini lagi. Sebenarnya Iya. sampai sekarang efeknya ini masih gitu loh. Gimana? Gue nih pacaran sama cewek gue udah hampir 5 tahun cuy. Wow. Lama ya? Udah lama banget lah. Iya. Hitungannya udah lama lah ya. Lama. Nah, gue itu tipikal orang yang egois. Kayak semua cowok gitu gak sih? Egois juga. Gue nggak enggak. Sebenarnya nggak semua cowok, semua orang egois rata-rata punya ego. Lu sih? Bilang dia kagak. iya Enggak, makanya. ya ngomongin lu ah. Sebenarnya ya setiap orang punya ego ya, tapi gue akuin kadang tuh gini loh. Kadang tuh gue masih ngerasa kayak ketika lagi ada masalah sama cewek gue gitu ya, cowok gue terutama ya, gue itu pasti yang lebih dominan Yeah. dalam artian gue ngamuk banget gitu kan, tapi nggak sampai main fisik, nggak sampai ngeluarin kata-kata kotor ya, gue kayak cuman udah gue diemin aja
gitu loh. Tanpa gue ada ngomong babi bu apa, gue langsung gue diemin aja. Diem, ya oke. Itu tuh gue tuh. Nah terus gue sampai ngebuat kayak cewek gue ini kayak dia datang ke Jadi gue, pelampiasan lo itu diem. diem. Waduh, itu yang cewek-cewek nggak suka sebenarnya tuh. Son. Iya. Itu paling serem sih. Trigger Maksudnya aja. kayak kenapa nggak diomongin, lebih baik lu marah daripada lu diem sebenarnya. Iya. Karena bakal ada question mark di pala cewek gitu. Kenapa nih cowok? Kenapa lu diem? Stretch mark yang di perut. Dia. Ya. Kalau dia banyak nih coba di muka. Nggak ada dong. Gila lu. Sebenarnya bukan penyesalan juga sih kalau itu bang. Jadi kayak lebih ke arah apa ya? Gue jadi curhat nih soal cewek. Tapi ya gitu sih, penyesalan gue itu adalah ketika ada masalah, Iya. ada masalah ini, gua yang selalu marahnya gila tuh selalu gue. Gitu loh. Karena gini, biasanya cewek itu kan masalah kecil aja dijadiin masalah. Iya. Sepele, Nanti kan ya, lo sepele. masalah Masalah sepele sepele dijadiin masalah sama dia kan. Terus kita minta maaf, Ya. baikan. Ada masalah kecil lagi, Iya, kita iya. minta maaf, baikan. Katanya sih bumbu-bumbunya sih gitu Nah, pacaran. ketika cowok udah marah, itu tandanya kan masalah udah besar banget kan. Iya. Biasanya seperti itu gak sih? Iya, biasanya gitu. Ketika masalah udah gede banget, nah si cowok tuh bakal marah banget. Lu luapin biasanya cowok Iya. tuh ngeluapin banget langsung. Ini tuh begini. Nah gitu. itu makanya kenapa gue sampai yang di tahap kayak gue sampai ngediemin dia. Oh intinya lu numpuk Son. Numpuk, ibaratnya tuh numpuk, benar. Ibaratnya gue Iya, pendem, iya. gue pendem. Ini masalah gini doang kok jadiin bahan masalah gitu loh. Oh gitu, Son. Hah? Iya gitu. Enggak lah. Makanya tadi dibilang oh numpuk, Son. Jadi banyak sebenarnya. Enggak, tapi gini loh, apa namanya, di setiap hubungan, apalagi gue udah 5 tahun gini kan, wajar lah pasti ada masalah gitu. Iyalah. Kan. Itu adalah bumbu-bumbu gue sama dia, ya kan, supaya gue nih ngeklop ntar ya. Iya. Jadi ketika udah insya Allah nih kita menuju nikah gitu, menuju Amin, halal, amin. apa sunnah ofisial. Ya elah, bahas apa lagi sih? Ketawanya males gitu produsernya juga. Jadi pas udah kayak gitu tuh muncul masalah itu kayak gue udah pernah lewatin Iya. gitu loh. Sebenarnya emang di hubungan itu harus ada masalah buat memperkuat hubungan. Jangan dong Pak, jangan, kalau bisa mah jangan dong. Oh enggak, sebenarnya gini. Kalau misalnya kita nggak ada masalah satu sama lain, ntar di belakangnya cowok yang ngapain, cewek yang ngapain, nggak tahu Sebenarnya gitu gini, loh. kenapa nggak lu berdua semoga tidak ada apa-apa? Kenapa harus ada apa-apa untuk bisa Masalah itu kalau gue ya, jadi memberikan warna yang aslinya dari pasangan kita gitu loh. Nah di situ kita kan bukannya jadi berantem, tapi kita memberikan solusi, jalan tengah segala macam gitu. Kalau Itu di biasanya masalah. pada prakteknya Cor. Hah? Pada praktek ujung-ujungnya pasti berantem dulu. Iya makanya itu kan pasti Iya ada udah masalah. pokoknya kalau percintaan kayaknya kalau udah kayak gitu menjalanin aja sih. Ya emang. Kita nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya cinta itu membuat kita seperti anak kecil cuy. Iya, Pak. Iya, gua setuju. Masa ngulang mulu dah. Iya, karena udah kehabisan bahan jam segini. Iya tapi begitulah, itu beberapa itu Penyesalan. penyesalan gue lah. Jadi gue tuh kayak kenapa sih gue egois banget, padahal gue akuin cewek gue ini baik banget, baik banget, sebaik itu. Iya, gitu. betul. Ada Jadi- yang mau disampaikan? Apa? Gak ada lah, cukup gue sama dia aja yang tahu, sama Allah. Oh, iya. Gak perlu di sini, jangan. Nanti di Jadi- tebak hubungan gue. Sorry guys, tadi ada kesalahan teknis kamera ya Salah gitulah. teknis terus. Iya. Terlalu lama yang nonton nih masih komen nih. Kampungan lu semua Setiap norak. episode masa sih Youtuber. ada kesalahan teknis anjir. Gak bisa jadi YouTuber, sosok jadi YouTuber. Sorry ya, kita Kampungan lu semua. kita bakal improve kok. Antuk. Tadi sampai mana, Cor? Jam 1. Yang Pas cewek. gua ya? Iya. Tadi Iya, terakhir sampai lu. Percintaan lu. Pas gue ngomongin percintaan ya. Percintaan sih gitu-gitu aja sih. Sebenarnya gak penyesalan. Ada pasti kan yang tadi gue ceritain. Tapi gue pengen nanya deh sama kalian berdua nih. Tadi kan gue udah nanya soal penyesalan kalian tuh apa aja sih gitu kan. Nah, yang kedua gue pengen nanya nih, dari penyesalan kalian ini, kalian itu ada pembelajaran gak sih dari atas penyesalan kalian yang tadi kalian sebutkan? Pasti Atau ya. self improvement, Asik. perubahan diri kalian yang lebih positif gitu loh? Iya. Ada nggak? Ada lah, pasti kan kita semua tuh tahu kalau misalkan penyesalan, di balik penyesalan itu ada hikmah, dan penyesalan itu kan selalu memberikan improve yang baik lah, positif buat kita sendiri kalau misalnya kita apa ya, nggak jatuh lagi ke lubang yang sama lah gitu loh. Kalau Iya, harusnya seperti itu, harus harus seperti itu ya, buat semua orang juga gitulah. Nah, kalau advice dari gue pribadi buat kalian nih semua yang nonton Nah, pasti dulu punya. dong, gue belum nanya sama dia nih.
ada self improvement nggak? Oh, Iya. ngomong Udah kayak dia ngantuk nih. gue kasih advice. Udah Ih, advance, tanya advance. dulu nih, ini gimana nih? Kita bertiga loh, berempat sih. Iya, Iya. sama Pak produser. Ya Oh, udah, iya. terus. Produser belum ditanya tuh tadi Iya, penyesalannya makanya. apa. Cuman udahlah, produser kan manajer gue. Ya Yang udah. ngurusin jadwal-jadwal gue. Ayo Ben. Jadi gini, gua alhamdulillah hampir semua improvement. Dan terus maksud gue gini, selagi gue masih berjalan di hidup gue terus akan improvement sih. Oke. Dan alhamdulillah penyesalan yang kemarin gue terus improve. Ya alhamdulillah ada impactnya untuk gue bisa untuk menjadi lebih baik. sekarang. Improve-nya apa tuh? Apa yang udah lo rasain? Jadi perubahan dalam diri lu tuh apa contohnya? Salah satunya. Salah satunya yang tadi yang gue bahas bahwasannya penyesalan gue, ya gue akhirnya bisa memfilterisasi pertemanan Oh, gue. udah bisa sekarang nih. Udah tahu gue lah usus gue, ya akhirnya gue belajar banyak lah gimana Oke. caranya gue ngambil sisi baiknya aja, yang buruk-buruknya nggak gue serap gitu loh. Dan gue implementasikan ke diri gue cocok enggaknya, dan gue bisa ngerti sekarang bagaimana mengimplementasikan ke diri gue Oke. gitu loh. Ya, Oke, paling gua- nggak. gue ya, Lu. gue kan belum nih. Heeh. Nah kalau gue tadi kan gue soal cinta ya. Iya. Self improvement untuk gue sendiri atau perubahan untuk diri gue sendiri itu adalah gue setiap ada masalah sekarang itu jauh lebih bijaksana Mhm. gue sama cewek gue. Contoh, misalkan tiba-tiba nih kita berantem nih. Oh mobil, gue berapaan? Tiba-tiba kita berantem nih. Itu nggak langsung dibahas pada saat itu juga. Besok pagi, misalkan berantem jam 8 pagi, jam Oke. 8 malam. Jam 8 malam. Gue baru pulang dari toko, cewek gue juga baru pulang dari kantor gitu kan. Tiba-tiba berantem di chat atau di telepon, itu udah kita lah nggak langsung kontek-kontekan. Kontek-kontekannya besok pagi. Besok paginya. Lagi fresh-freshnya tuh kan, baru Hmm. bangun udah seger gitu. Nah itu improvementnya dari situ. Terus yang kedua juga jadi lebih bijaksana. Mhm. Kalau misalkan ada yang lagi emosi atau lagi capek, kita jangan bercanda soal yang macem-macem. Bercandanya jangan yang kayak gua kan orangnya komedi banget nih. Komedi. Guyon sekali, gua kan orangnya guyon banget. Hmm. Nah kadang tuh Bosen ada lah kita beberapa guyon yang nggak harus gua keluarin. Nah sekarang gua jadi lebih tahu Iya, iya, kapan nih timing gua harus keluar gitu. Iya, oke. Nah masuk ke advice tuh. Oh. Buruan coba menurut lu advice-nya apa nih? Nih buat para penonton yang nonton ini nih, saran dari kita nih ya. Oke. Oke. Kayak Kan mental slot. kita semua tahu, lo semua yang nonton tuh pasti punya penyesalan dari Pasti, lo pasti. kecil sampai umur sekarang lah ya. Nah, kalau menurut gue penyesalan lo ambil aja, lo harus ambil. Jadi itu tuh adalah suatu jalan hidup lo itu. Jadi kalau nggak ada penyesalan sih menurut gue ya ngeplong aja sih hidup lo, ya nggak sih? Iya. Jadi tapi kalau misalkan lo dapat penyesalan yang besar dalam hidup lo, menurut gue lo harus ambil, lo teliti lagi penyesalan lo, tapi lo belajar dari situ. Karena dari semua tuh dari belajar akan mengerti, dan biar nggak jatuh ke lubang yang sama lagi gitu menurut gue. Jadi kalau emang gue pribadi sih penyesalan itu datang karena untuk improve ke diri gue itu buat impact yang lebih positif aja ke depannya. Gitu sih kalau dari gue sih advice. Jadi kalian nggak usah nyesel berlarut-larut, yang penting belajar dari Iya. penyesalan aja. Oke? Cakep. Gitu Betul aja, bos. itulah saran dari Bapak Coro. Bocoro Ya atau kan? Mamang. Kalau dia bilang penyesalan itu jangan terlalu diambil pahitnya. Setiap penyesalan itu pasti Iya. ada hikmahnya. Jangan berlarut-larut lah ya. Betul. Penyesalan boleh lu ceritain, tapi jangan sampai senyesel itu, karena biar gimana lu yang udah mengambil keputusan itu, dan lu harus menghargai keputusan itu kan. That's right. Betul. Ya udah segitu aja deh Oke. podcast kali ini, udah capek banget nih, udah beler Oh, banget, gua udah kira tuh mabuk. sarannya tuh dari gua juga, dari lu Oh juga. nggak usah, produser kelamaan juga. gue liat mata gue. itu jawaban dia udah merangkum dari jawaban kita masing-masing. cuy. Iya, betul. Karena betul, pada betul. intinya sama-sama semua kan, tidak Iya. boleh menyesal, tidak boleh bla bla. Intinya bla, tuh bla, bla, intinya gini, berarti kan. penyesalan tuh di akhir, di awal tuh pendaftaran, udah gitu aja. Jangan lupa di subscribe ya. Like. Di komen kalau misalnya ada ide baru deh ya. Kalau di komen di Wuih. YouTube kita, atau enggak di DM, di email juga ke email kita juga. Itu aja sih. Di DM di email kita gimana sih? Di DM ke Instagram. DM ke Instagram, Kita. sama Ntar juga kita- di email, Ya, di bawah ya. ada kok di Ya udah kayak gitu dah pokoknya deh. Terima kasih Oke. yang udah selalu nonton YouTube Edebil. Semoga kalian suka konten ini, hanya Betul. suka-suka kita aja ya. Maksudnya supaya kalau ada salah-salah kata ya udah. Nah, gitu udah Assalamualaikum pokoknya. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for watching.